Ya kalau susunan menteri dan lain-lain, sekali lagi saya serahkan ke Pak Presiden terpilih. Saya sudah mendapatkan sedikit bocoran waktu kemarin makan siang, dan sekali lagi kita hormati pilihan dari Pak Presiden terpilih. Apa aja tuh Mas bocorannya? Dapat panggilan mungkin Mas? Ya nanti. Bocor halus-halus dikit Mas. Nanti ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dari tadi jam 8 pagi, jadi bicara soal geostrategi, geopolitik, geoekonomi, dan juga bagaimana menyolidkan tim kabinet Pak Prabowo Gibran. Disampaikan oleh Pak Prabowo dan bicara hal-hal yang sangat penting dan strategis untuk menopang dan mendorong kemajuan Indonesia. Pesan dari Pak Prabowo itu seperti apa sih? Yang penting timnya solid dan bekerja keras untuk rakyat. Gimana Pak? Ya nanti, jadi hari Jumat. Tadi sudah disampaikan nggak terkait tugas-tugas? Jadi melihat bagaimana kondisi-kondisi Jangan yang dorong-dorong penting ya, buat tantangan bangsa kita ke depan, di mana tadi problem geopolitik, geoekonomi, geostrategi yang terus menghadapi dinamika yang sangat krusial. Termasuk juga tadi ditutup dengan terakhir bagaimana program pangan nutrisi untuk keluarga kita, dan ini sesuai dengan janji Pak Presiden untuk memberi makan bergizi. Tadi Mas Gibran juga sampai menyampaikan nggak Pak? Mas Gibran hadir penuh dari jam 8 pagi sampai jam... Ada arahan dari Mas Gibran nggak Pak? Enggak. Mendengarkan juga sama seperti kami. Ada Pak Budi Gunawan nggak Pak di dalam? Ada. Ada Pak Budi Gunawan Pak? Dari kader PDIP ada lagi apa? Enggak ada, Pak Budi Gunawan aja tadi. Oh gitu. Ya. Pak, 3 pemateri siapa aja Pak dalam 3 topik? Pokoknya disampaikan oleh Pak Prabowo, pidato dibuka oleh Pak Presiden, dan memang beliau memberi paparan-paparan tentang bagaimana tantangan kita bangsa kita ke depan nanti. Mas, tapi posnya tuh udah fix belum sih Mas tadi Mas? Kemungkinan ya, tapi kan semuanya pengumuman nanti tunggu aja tanggal 20. Gitu. PDIP nggak? Besok Ya. masih ada pembukaan nggak sih Bang? Enggak ada. Ya, sudah Berarti ya. khusus hanya untuk wakil menteri ya Ya, Pak? ya. Nanti kita tunggu besok ya. Terima kasih. Ya. Apa itu, Mas? Saya sudah mendapat sedikit bocoran waktu kemarin makan siang. Sekali lagi kita hormati pilihan dari Pak Presiden terpilih, kata Gibran kepada awak media di Menteng, Jakarta, Senin sore ya. Ya, Sobat Era sekalian, sekali lagi ya, bukan berita ya. Saya terus terang cemburu sama Gibran ya. Sakit hati sama Gibran, menggunakan bahasa netizen istilahnya buzzer. Saya sakit hati, saya cemburu. Kok bisa wakil presiden kayak begini ya? Bahkan untuk memberikan sambutan saja di depan menterinya sendiri belum tentu kuat ya kan, apalagi memberikan pengarahan. Ya itulah nasib negeri sebesar Indonesia ini ya. Ketika pemilu itu tidak memilih intelektualitas dan etikabilitas, tetapi memilih elektabilitas. Itu pun elektabilitas semu, karena elektabilitas yang didorong oleh bansos, kemudian penggunaan aparatur negara, yang semua orang paham, tetapi MK saja yang tidak paham ya. Kata MK tidak ada nepotismenya, karena Gibran dipilih melalui pemilu sontoloyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat LH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat LH sekalian, ini ada berita yang apa berita ini ya?
Jadi kalau seandainya orang digigit anjing, itu dibilang bukan berita. Tapi kalau kalau manusia menggigit anjing, itu baru berita ya. Dan ini terkait dengan Gibran Raka Buming Raka yang ternyata tidak memberikan pengarahan apapun dalam pengarahan menteri. Jadi fungsi orang nomor 2 nggak ada ya. Tetapi memang ya begitulah ya. Coba kita bacakan komentar dari Tempo ini ya, atau tepatnya apa yang dituliskan oleh Tempo ya. Walaupun saya mengatakan ini bukan berita. Berita itu kalau Gibran memberikan pengarahan. Tapi kalau Gibran tidak memberikan pengarahan, rasanya bukan berita. Berita itu kalau Gibran memberikan pengarahan ya. Jadi kalau misalnya ada berita Gibran tidak memberikan pengarahan, itu biasa aja karena itu sesuatu yang sudah predictable, sesuatu yang sudah bisa ditebak seharusnya ya. Oke, tapi coba kita bacakan ya. Ini apa yang ditulis oleh Tempo nih. Gibran tidak jadi pembicara di pembekalan calon menteri Prabowo ya. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan bahwa Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mengikuti secara penuh pelatihan calon Menteri Presiden terpilih Prabowo Subianto di Pondok Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024. Namun putra Presiden Joko Widodo itu tidak menyampaikan materi. Enggak, Mas Gibran hadir penuh dari jam 8 pagi, kata Ketua Umum Kelompok Relawan Projo yang ikut pembekalan dan keluar pukul 19.00 WIB. Enggak memberikan arahan mendengarkan seperti kami. Budi Ari mengatakan bahwa Prabowo bicara hal yang sangat penting dan strategis dalam pembekalan seperti isu geostrategis, geopolitik, geoekonomi, dan bagaimana menyolidkan tim kabinet Prabowo Gibran. Gibran tiba di depan kompleks kediaman Prabowo menggunakan mobil Land Cruiser putih berplat AD 1523 HU sekitar pukul 07.30 WIB. Usai pembekalan, mantan wali kota ini irit bicara. Prabowo memanggil kandidat menteri, calon wakil menteri, serta bakal pejabat lainnya dalam kesempatan terpisah di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Total 49 tokoh dipanggil pada Senin 14 Oktober 2024. Esok harinya Ketua Umum Partai Gerindra itu menerima 59 orang. Jadi totalnya adalah 108 orang. Kabinet 100 menteri ya. Dalam 2 kesempatan itu Gibran tidak hadir di Kertanegara. Agenda terakhir Gibran yang terpantau di Jakarta adalah bertemu dengan sejumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk Ketua MPR Ahmad Muzani di kawasan Menteng pada Senin petang. Ketika bertemu Muzani, Gibran menerima undangan untuk menghadiri pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Pembacaan sumpah oleh Prabowo sebagai Presiden dan Gibran menjadi Wakil Presiden diagendakan pada 20 Oktober di Gedung Parlemen Senayan. Mengenai penyusunan kabinet, Gibran mengatakan kabinet adalah urusan Prabowo selaku Presiden terpilih. Kalau begitu aneh juga bisa jadi Wakil Presiden, cuma begini doang. Tapi siapa dulu dong bapaknya ya kan? Kalau nggak ada bapaknya ya nggak bisa lah ya. Oke, sahabat sekalian. Jadi saya sudah mendapat ya sedikit bocoran waktu kemarin makan siang. Sekali lagi kita hormati pilihan dari Pak Presiden terpilih, kata Gibran kepada awak media di Menteng, Jakarta Senin sore ya. Ya, sahabat era sekalian, sekali lagi ya. Bukan berita ya. Saya terus terang cemburu sama Gibran ya. Sakit hati sama Gibran. Menggunakan bahasa netizen istilahnya buzzer. Saya sakit hati. Saya cemburu. Kok bisa wakil presiden kayak begini ya? Bahkan untuk memberikan sambutan saja di depan menterinya sendiri belum tentu kuat ya kan, apalagi memberikan pengarahan. Ya itulah nasib negeri sebesar Indonesia ini ya.
ketika pemilu itu tidak memilih eh, intelektualitas dan etikabilitas, tetapi memilih elektabilitas. Itu pun elektabilitas semu, karena elektabilitas yang didorong oleh bansos, kemudian penggunaan aparatur negara, yang semua orang paham, tetapi MK saja yang tidak paham ya. Kata MK tidak ada nepotismenya, karena Gibran dipilih melalui pemilu Sontoloyo. Ya, begitulah Sobat Era sekalian. Anda mau apa coba ya? Apakah Anda cemburu juga seperti saya dengan Gibran ya? Sakit hati juga dengan saya seperti saya? Daripada dibilang sakit hati, kita bilang sakit hati duluan ya. Dan alhamdulillahirobbilalamin ya, saya terhindar dari apa ya istilahnya, dari kemunafikan seperti ini ya. Terpaksa mengangguk-angguk di depan orang yang tidak punya kapabilitas sama sekali untuk memimpin negeri ini. You can imagine ya, kalau seperti kata siapa itu, Rocky atau apa, atau siapa yang orang mengatakan bahwa Presiden Prabowo mengirim Gibran Raka Buming Raka di konferensi internasional mengenai Palestina dan lain sebagainya. Kira-kira dia mau ngomong apa ya? Begitu Sobat Era sekalian ya. Oke, coba kita bacakan ya. Sorry, buzzer tidak akan saya bacakan ya. Ngapain kita bacakan buzzer ya? Apalagi siapa namanya itu? Fitri apa gitu. Saya akan delete aja nanti ya. Assalamualaikum ya. Bang RH, saya khawatir rezim yang akan datang akan pakai buzzer RP lagi, yang dimana pakai uang negara seperti terima kasih Jokowi, kacau. Saya juga merasa demikian ya. Bahkan buzzer ini tidak hanya dibiayai oleh dibiayai oleh presiden atau istana, tetapi dibiayai oleh para menteri bisa juga ya. Karena para menterinya juga menteri yang hidup dari buzzer juga ya. Maksudnya yang menggerakkan buzzer untuk memelihara popularitas dan pengaruhnya. Kalau ada organisasi pro-jok, kenapa nggak ada organisasi anti-jok ya Pak RH? Karena kalau anti nggak boleh, pro boleh. Padahal kalau saya mengatakan, semua organisasi yang mengatasnamakan presiden tidak diperbolehkan. Karena presiden itu belongs to republic, bukan belongs to a certain group in society ya. Kemudian, mau diapain lagi? Kalau cupu ya tetap cupu. Gibran bisanya plengas-plengos, cengisan seperti orang sakau. Sedang di mana Bang Refli sekarang ya? Lagi liburan ya? Enggak, lagi kerja saya ya. Saya nunggu kerja. Ini mau check out dan kemudian pulang ke Jakarta. Kemudian pertemukan RG, Ustadz Nuruddin, Edward, kemudian Mardigu dan Anies Baswedan dalam satu panggung diskusi kebangsaan. Ya. Mosok Fufu Fafa mau ngasih pembekalan kepada Imam Masjid Istiqlal dan para intelektual yang dipilih. Lah, itu persoalannya. Because he is the second man. He is the second person. He is vice president. Yeah, he is vice president elect. Yeah, he will become become president if Prabowo Subianto if something happen to Prabowo Subianto, kan begitu. Prabowo kok terasa lemah kali ini ya, kayak masih di bawah kaki Jokowi ketika menyusun kabinetnya 16-17 menteri dari Jokowi yang gagal. Mana bisa Gibran bicara materi kenegaraan di depan umum? Dia bisanya gunting pita, bagi-bagi susu, bagi-bagi buku, sama-sama anak BEM aja masih pinter bicara anak BEM. Ya itulah ya. Prabowo bro, jangan Gibran melulu sampai-sampean jadi aki-aki, bersihkan hati sampean. Haris Yudianto ya. Saya ngeri ketika jadi pembicara si Samsul ngomongin susu sah. Oke. Terus diskusi susunya nggak sama. Oke. Saya nggak cemburu Bang RH tapi muak ya. Gitu.
Kemudian tetap semangat Bung Refli, semoga Allah menjaga Bung Refli, amin amin ya robbal alamin ya. Abu Janda dijadikan influencer intoleran bang di statusnya IG pribadinya ya, luar biasa ya. Dia toleran terhadap orang yang menghina orang yang dianggap intoleran ya. Jadi podo wae artinya enggak toleran juga. Kemudian habis tuh para camen dan cawamen nimpalin. Oke. Emang bisa apa sih Fufu Fafa, calon wakil presiden memalukan. Kiamat sudah dipimpin oleh wapres gak berakhlak. Tetap semangat Bung Refli, semoga Allah menjaga Bung Refli, amin. Pembekalan tertutupnya dari mana tahu tak pembicara, entahlah. Lah, tadi kan sudah ada di beritanya. Kalau kata Budi Aristiadi, Gibran mendengarkan sampai akhir kan. Harusnya Bung RH masuk jadi penasihat Gibran. Wah, hahaha. Jadi menteri aja saya nggak mau gitu. Apalagi jadi penasihat Gibran ya. Apalagi ya. Memang tak pantas jadi wapres. Ilmu dan wawasannya belum ada. Malu Indonesia kalau si Fufu Fafa mewakili negara di luar negeri. Bang Refli, infoloker mau jadi staf sus. Jangankan jadi staf sus. Jadi menteri aja saya nggak mau, gimana? Karena saya nggak mau ngangguk-ngangguk di depan Gibran. Di depan orang yang menurut saya nggak pantas ya. Kemudian, kapan para pemuda mahasiswa lakukan demo tolak Fufu Fafa adili Jokowi? Lah Fufu Fafa mau bekalin apa? Bekalin Fufu Fafa cerita komik mainan anak-anak. Saya ndak tahu apa-apa, deplonga-plongo, ketahuan IQ-nya. Masih ada buzzer Raja Jawa tersisa di sini, masih dapat gaji terakhir, makanya muncul. Siapa buzzernya? Fitri mana Fitri? Gibran dibalik jemuran. Harusnya bagi-bagi job, presiden membekali menteri dan wapres membekali wamen. Ya mestinya itu ya. Kalau seluruh kader dan elit PKS seperti komitmen Refli Harun, baru mantap negara ini bisa diharapkan mencapai kesejahteraan rakyat. I don't know exactly ya, saya nggak tahu ya. Kemudian, oke. Memang gacor kali bermain di apa ini? Menurut Bang Refli, Indonesia ke depan akan seperti apa dalam kepemimpinan Prabowo? Mungkinkah orang-orang titipan itu akan disingkirkan setelah Prabowo dilantik? I don't know exactly ya. Kita doakan saja yang terbaik ya bagi bangsa ini ya, tetap menjadi negara yang hebat, negara yang kuat begitu ya. Bisa apa dia? Waalaikumsalam. Bang, ayo bergerak bang. Susunan kabinet sekarang masih beraroma cawe-cawe Jokowi, padahal beberapa hari lagi lengser. Ada pula juga ada apa lagi ya? Kemudian Abu Janda diundang juga ke Hambalang, masuk lewat pintu belakang. Benarkah Bung RH? I don't know exactly. I don't know exactly. Kemudian jadi rupanya ada juga ada juga apa? Ada juga apa ini ya? Ini di lapak saya ya. Daripada kemudian apa lagi? Melangkah di jalannya sayangku, lagunya Ikang Fauzi ya. Refli Harun, impeachment Fufu Fafa dilakukan oleh MPR atau DPR? Ya inisiasinya oleh DPR kalau impeachment ya.
dari DPR, kemudian ke Mahkamah Konstitusi, balik ke DPR, baru MPR. Jadi tidak gampang impeachment ya. Buzzer masuk struktur pemerintahan yang dibiayai APBN. IQ Fufu Fafa tidak beda jauh dengan ayahnya, kisaran 90 sampai 99. Akal bulusnya baru nilai di atas IQ. Oke. Terima kasih Jokowi sudah menitipkan anaknya Fufu Fafa sebagai wapres idaman kaum. Oke. Muslim itu diberi tugas menyampaikan kebenaran sampai kapan? Sampai titik darah penghabisan. Ya itulah, ya. Kemudian Bang, tanggal 18 Oktober aksi di mana? Saya belum tahu ya. Yang jelas tanggal 20 Oktober kita sudah menyiapkan untuk orasi ya. Profesor doktor dikasih arahan toko dari universitas nggak jelas dan IPK-nya 2,3 juga opo ora walik. Rakyat banyak yang tunggu aksi demo di DPR. Gibran mau bekali apa wong dia naik? Bukan karena prestasi, minim pengetahuan, kompetensi, integritas, pengalaman, track record, pasti punya rasa bersalah dan menjadi beban pikiran. Fufu Fafa bin Mulyono. 100 menteri apakah tidak boros anggaran Bung RH? Ya boros lah. Tidak efektif dan tidak efisien. Ya, kita lihat saja nanti. Sebentar lagi di tengah jalan ya itu akan terjadi pergantian-pergantian. Jangan-jangan nggak nyampe setengah tahun sudah diganti itu beberapa menteri itu ya. Jadi gini saudara sekalian ya. Begini saudara sekalian ya. Kita itu yang paling bagus itu adalah seorang presiden yang bisa menunjuk menterinya dalam 5 tahun dan nggak ganti. Itu baru hebat. Oke, ada telepon masuk ya, tapi nanti saya akan telepon balik. Apa lagi ya? Sudah hampir kelihatan Prabowo tidak bakalan beda jauh dengan Sri Mulyono. Mudah-mudahan tidak ya, karena saya tetap ingin melihat negara ini lebih baik ya. Kemudian setelah mendapat gelar doktor HC bodong, terus dilantik jadi pengurus Kadin hasil begal, sekarang mau dikasih jabatan sama Wowo. Sebenarnya RA ini keahlian apa ya? Serius nanya. RA itu apa ya? RA itu siapa ya? RA itu. Ada orang Betawi yang katanya mau jadi oposisi seumur hidup, akhirnya merapat juga. Babe Haikal sudah gerah jadi oposisi. Kalau saya beda kan. Saya bilang oposisi 5 tahun masa pemerintahan Prabowo 2024-2029. Jadi ada time frame-nya. Karena kita juga manusia kan. Ada time frame-nya. Gitu ya. Prabowo sip, Gibran sip ya. Pulang yang kalah selalu sakit hati. Luar biasa. Ya, saudara sekalian, susah ya menjelaskan kepada orang yang nggak paham ya. Negara ini terlalu besar ya untuk dipimpin oleh orang-orang yang tidak kredibel. Bayangkan 280 juta rakyat mau dikemanakan. Karena itu kita butuhkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya komitmen, bukan koruptor, bukan orang-orang yang cari duit dengan cara yang tidak benar, menggaruk kekayaan negara, main APBN ya, memanfaatkan jabatan. Tetapi ya sudahlah ya, itu pilihan Prabowo. Ingat, yang memilih Gibran adalah Prabowo Subianto, yang memilih para menteri termasuk siapapun dia adalah Prabowo Subianto. Karena itu biarlah Prabowo Subianto yang akan mempertanggungjawabkannya nanti. Apakah memang betul dia presiden terbaik atau hanya sekedar presiden omon-omon yang nanti juga akan bongkar pasang para menteri. Baru 6 bulan jalan, tiba-tiba emosinya nggak ketulungan dan lain sebagainya. Ini kita lihat saja. Kita doakan yang terbaik buat Prabowo. Dan kemudian nanti akan dibuktikan apakah puja-puji orang seperti Boni Hargen, Babe Haikal, dan lain sebagainya. Itu puja-puji yang punya alasan. Ya. Saya melakukan pendekatan pesimistik. Ya.
orang lain mengatakan optimistik. Itu kan soal pendekatan saja. Tapi objek atau sosoknya sama, yaitu Prabowo Subianto. Kita lihat ya, Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.